Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, dalam pengelolaan tanaman padi biasanya terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah organisme pengganggu tanaman. Organisme pengganggu tanaman yang sangat merugikan petani saat padi sudah mulai berbuah adalah serangan hama tikus. Hama tikus dapat dikendalikan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan ratel atau rat eliminator. Rat eliminator itu dibuat dari bahan-bahan yang mudah kita cari seperti belerang, kemudian sendawa, kemudian arang aktif, dan kertas serta sumbu untuk membentuk ratel tersebut. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Allah yang tak terhingga kepada kita sehingga pada kesempatan pagi yang berangin dan cukup mendung ini, insya Allah tidak akan hujan ya Pak ya sampai acara kita selesai. Kita bisa berkumpul kembali di saung agroinovasi lahan rawa dalam acara serangkaian program kegiatan sekolah lapang. Bapak Ibu mungkin sudah beberapa kali mengikuti kegiatan ini, dan ini merupakan rangkaian yang lainnya dari sekolah lapang yang pada kesempatan ini mengambil tema pengelolaan hama terpadu dan praktek pembuatan ratel. Syakirin hamdan alimin hamdan yuwafi wa yuwafi Rabbana lakal hamdu wa salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu petugas dari BPP yang TPL, pada kesempatan ini kami dari Balitra akan mengadakan lagi sekolah lapang. Ini lanjutan dari yang sekolah lapang minggu yang lalu. Nah, pada saat ini mengambil tema adalah pengendalian hama terpadu, yang lebih khusus adalah untuk tikus, yaitu penggunaan pengobatan nanti ratil atau semacam racun yang bisa digunakan untuk sebagai pengepusan. Pada kesempatan ini kami menyampaikan mohon maaf dari Bapak Kepala Balai yang tidak bisa berhadir pada saat ini, karena sejak kemarin beliau masih berada di Bogor sehingga tidak sempat untuk berhadir pada kesempatan pagi ini. Walaupun sebenarnya sudah dijadwalkan beliau akan hadir pada saat ini, namun karena ada tugas yang mendesak sehingga tidak bisa hadir pada saat ini. Cara saja, tapi kita mengkombinasikan beberapa cara agar hama itu tidak berkembang dengan cepat dan lebih luas, dan kita tahu bahwa cara pengendalian itu berbagai cara dan tidak masing-masing cara tidak berarti tuntas untuk mengendalikan hama, sehingga perlu kita kombinasikan dengan berbagai cara. Itu adalah prinsip hama terpadu, dan juga kita menginginkan bahwa pengendalian hama itu tidak merusak lingkungan. Jadi selama ini mungkin kita lebih cepat, lebih mudah dengan menggunakan pestisida. Nah, pestisida itu kita tahu adalah racun. Itu dia bisa membunuh semua jenis, tidak hanya hama, tapi serangga-serangga lain yang sebenarnya bermanfaat itu juga ikut terbunuh. Itulah dampaknya kalau kita hanya menggunakan salah satu cara saja, pertama adalah pestisida. Untuk itu kita alangkah baiknya kita komunikasikan dengan cara-cara lain.
tepat tuh sebelum kita tanam, ya, kita lakukan crop biokat, yaitu mematikan tikus yang ada di lubang. Terus, tapi setelah dia kenyang, dia cuma membunuh. Jadi dia sifatnya membunuh, Pak. Bambu ya? Ada ya? Nah, bambu bisa digunakan untuk sarang buatan. Jadi kalau tikus ada masuk ke sana, ke dalam bambu, itu bisa kita kendalikan. Itu terutama mengendalikan tikus yang ada di dalam sarang. Itu yang mana? Kalau bahasa pasarnya apa itu Pak? Dan dibeli di mana Pak? Ini banyak di pasaran. Seperti apa Pak garamnya? Bentuknya Pak. Sama garam kerosok sama nggak Pak? Garam kerosok? Bukan katanya Pak. Dibelinya di mana Pak Saiful? Ini kebiasaan orang-orang yang jual daging. Oh, dibelinya coba ditanya ke penjual daging Pak. Belinya itu di tukang daging atau bagaimana Pak? Kebiasaan di tukang daging ada, di samping-sampingnya juga ada. Oh begitu Bapak. Jadi garam itu disebut garam daging karena digunakan oleh penjual daging untuk mengawetkan dagingnya, agar dagingnya itu tidak mudah busuk karena lalat. Begitu ya Pak Saiful ya? Mahal nggak itu Pak harganya? Ini cuma 65.000. 65.000 per kilo. Oke. Diperlukan berapa Pak? Jadi dalam 1 kilo itu kita karena dagingnya 1 kilo, belerangnya 1 kilo, tepung arang 1 kilo. Airnya 1 liter. Itu untuk membentuk berapa buah Pak, menghasilkan berapa buah rata? Itu kalau menurut pengalaman saya itu dapat sekitar 130. Sekitar 130 ratel. Belerang. Ya. Belerang paham ya Bapak Ibu ya? Nah, itu nanti kurang lebihnya menghasilkan 130 tergantung besar kecilnya ya Pak ya? Besar kecilnya. 1 liter. Air 1 liter. Arang ya Pak. Belarang. Belerangnya Pak, belerangnya. Ini belerangnya. Belerang ini saya tahu belerang nih. Ini warnanya kuning, baunya menyengat. Nah ini kalau buat gatal-gatal bisa dipakai nih Pak. Yang panu-panu boleh pakai ini. Ya. Selanjutnya Pak Saiful, Arang. apalagi yang diperlukan? Ini ada arang. Ya tadi bubuk arang ya. Bubuk arang itu diperoleh dari arang untuk bakaran ya. Biasa kita bakar-bakar, dihaluskan, diayak ya Pak ya. Nah. Selanjutnya tadi saya lihat di situ ada tali ya Pak Ipul ya. Tali itu buat apa Pak Ipul? Ini sebagai sumbu. Itu buat sumbu. Nah, lalu ini ratel jadinya. Nah, itu nanti selongsongnya kita bikin juga ya Pak Saiful ya. Ini saya praktekkan juga. Dari apa Pak bikinnya? Ini kebetulan saya dari karton biasa. Dari karton. Dari kertas koran boleh nggak Pak? Bisa atau agak keras. Agak tebal gitu ya? Iya. Nah itu tadi bungkusnya seperti itu. Tapi nggak boleh plastik ya Pak ya? Oh enggak. Jangan ya. Nah, Pak jangan pakai plastik es mambo ya. Nanti biar gampang pakai plastik es mambo. Jangan ya Pak ya. Nanti nggak jos gitu. Ya silakan Pak Saiful selanjutnya gimana, apa yang harus dilakukan? Silakan dibantu. Ini Mas Rian. Ini Mas Rian yang akan membantu Pak Saiful untuk pembuatan ratel ini. Monggo Bapak. Pak Saiful. Ya kita mulai bikin praktek membikin ratel ya. Kebetulan yang saya bikin ini cuma 1 kilo. Jadi airnya cuma 1 liter. Belum nyala. Oh sudah. Ini kebetulan setengah liter, berarti 2 kali ini ya. Bapak-bapak kalau ada pertanyaan ditampung dulu ya. Saya yakin pasti banyak pertanyaan. Ditampung dulu pertanyaannya.
disimpan-simpan. Nanti kita punya sesi diskusi ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. 1 liter air dididihkan ya Pak Saiful. Dan setelah mendidih baru kita masukkan garam dagingnya. Nah, mari kita bantu doa ya Bapak-bapak biar cepat mendidih. Kalau perlu dibantu dimarah-marahin gitu ya. Biar cepat panas. Lalu kalau ketukar masukkan nggak mau jadi. Oh, nggak boleh salah Pak. Urutannya apa dulu Pak? Pertama air, setelah mendidih masukkan garam daging. Air Pak. Airnya harus mendidih ya Pak Saiful. Kalau nggak mendidih kenapa Pak? Nggak mencair dia. Oh, pokoknya harus Cair. mendidih dulu. Lalu yang pertama dimasukkan ke dalam air mendidih ini adalah garam daging. Nah, urutannya ya. Iya. Oke. Setelah garam daging nanti Arang. Setelah lalu baru belerang. Nah, untuk bikin apa? Sumbunya masukkan aja langsung. oh, sumbunya nanti dimasukkan di situ ya. Oke. Pak, nanti waktu masuk kan ini kita tunggu mendidih ya. Nyala nggak dia itu? Udah paling gede ya, udah. Saya nggak sabar ya. Gimana ya, nggak bisa ya pakai garam dapur? Harus garam daging. Harus garam daging. Garam Inggris itu ada nggak bisa juga Pak? Bukan. Oh bukan ya. Garam daging ini sendawa. Oh, nah garam daging tuh garam sendawa gitu Iya, kan Pak? iya. Garam sendawa itu yang bikin meriga-meriga gitu kan? Saya juga nggak tahu Pak ada garam daging ya, tapi pasti ada Pak. Kalau Pak Saiful bisa beli, pasti ada di pasar ya kan? Pasar banyak itu Pak. Cuma kita aja yang nggak familiar ya, nggak tahu karena kita nggak menggunakan. Tapi pasti ada. Kita tanya aja dulu ke tukang daging Pak. Kita datangin tukang dagingnya, pakai garam nggak? Pakai, beli di mana? Di sini berapa harganya? Pak Saiful beli 65.000 di Banjarbaru ya Pak ya? Martapura. Oh di Martapura. Bapak Ibu nanti bisa kalau misalnya mau bikin, kita kan masih suka warawiri ke sini ya Pak ya. Kalau memang mau bikin nanti bisa pesan ke Pak Saleh atau siapa minta dibelikan. Begitu. Nah ini tadi garam daging sudah masuk nih ya Bapak Ibu. Nah ini diaduk-aduk sampai larut. Harus larut dulu ya Pak ya? Iya. Harus larut baru bahan yang lainnya masuk. Masuk. Apa tadi bahan kedua Bapak Ibu? Arang. Arang itu diperoleh dari arang kayu ya. Tadi ada Bapak yang tanya, arangnya sekam padi boleh nggak gitu? Kata Pak Saiful harus dari arang kayu. Ya, jadi dari arang kayu. Arang yang misalnya kita punya kayu dibikin arang, nah itu kita haluskan atau beli arang di pasar, dihaluskan, terus diayak dulu ya Bapak Ibu. Tepung arang masuk. Sekilo ya itu Pak Saiful? Oh banyak ya, sekilo ya. Pak Saiful kalau tadi garam daging tadi 65.000 harga di Martapura ya. Kalau belerang tadi berapa Pak? 65.000 25.000. 65 juga? Oh 65 juga katanya Pak. Oh di sini murah Pak 25.000. Oh kalau murah baik beli di sini. Oh berarti harus ditepung dulu ya Pak ya. Oh ini udah tepung kita beli ya Pak ya? Bukan ditumbuk juga. Oh sama Pak, masih sama. Oh. Ditumbuk diayak. Di sana di Martapura lebih mahal, 65.000 Pak. Iya. Oh 65.000. Jadi bisa barter nih Pak Ipul beli belerang di sini. Pak Wasis beli garam dagingnya di Martapura. Jadi arangnya itu dimasak sampai airnya berkurang. Ya, ini ya itu masih agak berair Nah, belerangnya warnanya kuning. Sama aja.
Ah, itu sumbu dari benang buat kasur itu Pak ya? Iya. Nah, Dipotong sendiri Pak. ya nanti dipotong, dipotong, diaduk benangnya ke sana, dicampur supaya apa? Supaya mudah menyala. Pak Saiful ini nggak meledak ya? Oh, jangan khawatir Pak, nggak meledak. Diaduk sampai rata ya. Tadi garamnya sudah tercampur dengan dengan tepung arang. Ini masuk belerang, diaduk lagi sampai tercampur rata. Sampai bahan-bahannya itu tidak nampak lagi bagian perbagiannya. Ini belerangnya masih kelihatan nih, kuning-kuning nih, belum rata. Nanti diaduk terus sampai rata. Itu. Nah, itu sumbunya. Dijemurnya berapa lama, Pak? Tergantung. Panas paling 2 hari. Oh, nggak bisa sehari, Pak? Nggak bisa, kecuali pakai di rumah kaca ya. Di rumah kaca itu kan panas terus tuh. Kalau jadi bikinnya jangan musim hujan, Pak Wasis. Iya, bisa habis musim hujan baru kering. Coba dikasih lihat yang sudah keringnya, Mas Doni. Dibawa aja plastiknya. Dibawa plastiknya yang sudah kering. Nah, silakan Pak dipegang. Keringnya tuh seperti apa? Hati-hati Pak. Nah, silakan didistribusikan contoh ratelnya. Itu kartonnya ukuran berapa Pak Saiful? Ini antara 19 sampai 20. 20? Kalau sini sekitar 14 lah. Hah? 14 cm. 20 kali 15 Pak. Ya. Terus sebagai cetakannya itu adalah spidol. Spidol digulung. Pak Wasis tanya pakai bambu bisa enggak? Pakai bambu bisa nggak, Jar? Masalahnya kalau pakai bambu nggak padat, nggak terbakar, nggak terbakar ini. Anunya ya apa? Selongsongnya itu. Pernah saya mau bikin pakai apa? Yang Pipa paralon kecil tuh. Nggak bisa juga. Oh, nggak bisa. Jadi Pak Wasis tidak dianjurkan menggunakan bambu. Bambunya dibikin sumpit saja. Nah, itu tadi cara bikinnya. Tadi lebar kertasnya 15, panjangnya 20 cm. Pakai lem kertas saja, digulung menggunakan spidol sebagai bantuan untuk membentuk lubangnya itu. Kalau nggak ada lem pakai nasi bisa ya Pak? Boleh Pak. Saya jangan dijilat Pak, nggak lengket. Bukan apa? Bukan perangko atau matre itu nggak lengket. Nah itu. Ini tutup. Nah lalu ditutup bawahnya, dilem lagi. Kerjasama bapaknya menggoreng bahan, ibu-ibu bikin. Ini keahliannya ibu-ibu Bu, kayak bikin lemper katanya Bu. Jadi mana yang sudah jadi di mana? Sumbunya tadi gimana Pak Saiful? Sumbunya berapa senti Pak? Apa kita perkirakan supaya apa bisa terbakar gitu. Jadi ini bisa dibagi 2 gitu, atau saya terlalu panjang nanti sumbunya terlalu apa boros. Terlalu boros. Jadi sumbunya itu cukup untuk membakar dia ya sampai ke dalaman tertentu. Nah itu tadi Bapak Ibu yang itu kan habis digoreng tadi. Ini udah selesai nih gorengnya? Sudah. Oh sudah selesai nih menggorengnya. Nah ini lalu dijemur tadi 2 hari dengan panas yang terik. Lalu ditumbuk lagi.
disaring-saring lagi Pak, diayak lagi, enggak? Enggak, cuma Cukup ditumbuk saja, dihaluskan. Lalu dimasukkan ke dalam selongsong yang sudah kita buat tadi. Ditekan ya Pak ya, ditekan supaya padat. Supaya josnya lebih kuat. Nah, supaya jos. Coba Pak masuk. Supaya jos. Masukkan. Pesan saya pakai enak. Nah, bisa dibantu pakai apa? Pakai kayu begitu ya, dipadatkan begitu, dipadatkan dia sampai padat. Diisi. Jangan lupa sumbunya dimasukkan, ditanam. Ini masukkan sumbu. Masukkan sumbu. Lalu diisi lagi tadi, dipadatkan. Bapak Ibu ada yang pernah pakai ini nggak? Semacam ini gitu. Beli ya. Oh, meledak. Tapi ini dijamin nggak meledak ya Pak Saiful? Dijamin nggak meledak Pak. Itu yang apa dibagi dari dinas itu ya? Beli di pasaran Pak, di toko pertanian gitu ya. Itu meledak itu. Nah itu Pak, diperhatikan Pak cara mengikatnya tuh, mengencangnya, menguncinya. Oh, dengan bantuan tali. Lalu paham ya Pak ya caranya itu kira-kira. Nah seperti itu Pak. Nah, jadi padat dan terkunci dengan rapat. Perlu dilem lagi itu Pak ya atasnya ya? Enggak lagi ini. Enggak dilem, cukup pakai tali tadi. Diputar gitu, terus ditarik-tarik sampai kencang. Nah seperti itu. Kalau lebih anu ditumbuk lagi. Coba dinyalakan satu. Nih, coba. Nah ini tuh jadi nah. Tapi nyalakannya. jauh-jauh. Pak Wasis khawatir meledak. Dari rumahnya tikus dulu tuh. Cepat tikus langsung. Coba bayangkan dari 1 ekor itu loh. Nah itu ya nyembur itu asapnya. Nanti kalau di dalam lubang itu dia menghasilkan asap yang banyak. Asap ini akan mengganggu pernapasannya tikus. Jadi Ada bohongnya itu. Praktek langsung. Praktek. Padi apa nih Kang Japar? Timbari 3. Jadi pengendalian tikus itu tidak hanya 1 kali ya Pak ya. Tutup Pak. Nah, gitu. Beberapa kali. Terutama tadi pada saat sebelum Itu kalau saya ada tempatnya jadi panjang untuk dorong sudah. Oke. Akarnya nyaman enggak? Oh iya. Ada tempatnya. Bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, semakin menambah semangat untuk bertani, menghasilkan padi yang lebih banyak lagi ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu petani, karena dengan perantaraan bapak dan ibu menanam padi, saya bisa makan. Kami yang tidak punya sawah bisa makan nasi ya. Saya nggak makan beras, saya makan nasi. Saya nggak punya sawah Pak. Ya kalau bapak berhenti nanam padi, saya makan apa gitu ya. Nah lalu bapak juga harus semangat nanam padinya biar produksinya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada dengan salah seorang petani di Belanti Siam yang aktif di kegiatan kelompok tani. Beliau adalah Bapak, siapa namanya Pak? Bapak Iwan Santoso. Bapak Iwan Santoso, bagaimana pendapat Bapak dengan kami mengadakan pelatihan pembuatan ratel ini? Silahkan Pak. Menurut saya ya banyak pengetahuannya, ya bisa menambah petani bisa mengerti yang belum pernah tahu jadi tahu, ya terusnya ya
terima kasih untuk Bapak bisa kesini untuk memberikan informasi ini. Ya begitu. Terima kasih Pak Iwan. Mudah-mudahan para petani yang ada di Desa Belantisiam ini dapat mencoba ratel yang kami sajikan untuk dipelajari tadi. Mudah-mudahan bisa mengurangi serangan hama tikus yang ada di daerah Belantisiam ini. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Desa Petani Belantisiam yang merupakan daerah lumbung pangan untuk daerah Kalimantan Tengah. Bersama saya ada seorang ibu penyuluh yang sangat berjasa sekali untuk memberikan penyuluhan kepada petani-petani khususnya yang ada di daerah Belantisiam dan sekitarnya. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Nama Ibu siapa dan Saya Siti Puslu Fatimah Pak. Pada hari ini Bu kami mengadakan pelatihan tentang pembuatan rat eliminator atau ratel. Bagaimana pendapat Ibu selaku penyuluh yang biasa membina petani di daerah ini dengan adanya pelatihan tersebut Bu? Silahkan Bu. Jadi kami selaku penyuluh Pak ya mengucapkan banyak terima kasih kepada Balitra yang sudah mau memberikan pembinaan dan juga pengarahan kepada petani seperti sekolah lapang pada hari ini gitu, terutama untuk pengendalian hama karena di sini seperti kita ketahui juga bahwa pengendalian hama itu masih sedikit kurang gitu Pak, pengetahuan petani, apalagi untuk pengendalian hama tikus yang memang menjadi hama utama di Desa Belantisiam ini gitu Pak. Jadi kami berterima kasih sekali dan semoga kedepannya ada sekolah lapang untuk mungkin hama-hama yang lain atau kendala-kendala yang kami hadapi di sini. Terima kasih. Terima kasih Bu atas kesempatannya sudah memberikan beberapa penjelasan atau keterangan tentang apa-apa yang diperlukan untuk petani di daerah Belantisiam ini. Sekali lagi terima kasih Bu. Rawa bisa.